Oke, shalom, selamat malam. Ini karena sudah lama saya vakum berapa hari karena ada kesibukan, jadi saya baru balik lagi. Dan kebetulan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini saya menemukan satu pertanyaan yang cukup menarik dari eh, orang Muslim tentang kekristenan. Oke, singkat saja. Di sini dia mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Di bagian yang pertama, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia ketika hendak membangkitkan Lazarus dari dalam kubur di depan umat Israel memohon pertolongan kepada Allah atau Bapa? Di Yohanes 11 ayat 41 sampai 44 kita cek. Yohanes 11 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, dan seterusnya sampai ke bawah sampai ayat 44 bisa dibaca sendiri. Dan saya di sini saya fokus kepada ayat 41 dan 42. Di sini Yesus tidak meminta tolong seperti yang diklaim tadi. Di sini Yesus meminta tolong, memohon pertolongan kepada Allah atau Bapa. Di sini Yesus tidak memohon pertolongan kalau kita baca ayatnya. Dan di ayat 43 ketika Yesus memerintahkan Lazarus untuk keluar dari dalam kubur, karena pada saat itu kubur mereka itu bentuknya seperti gua. Jadi jenazah dibaringkan di dalam. Yesus langsung berkata, Lazarus, marilah keluar. Yesus tidak meminta tolong di ayat 41 dan 42. Yesus tidak meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada Bapa. Dan di ayat yang ke-43 juga Yesus langsung berkata, Lazarus keluar. Gitu aja. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa Yesus meminta pertolongan kepada Bapa. Kemudian di bagian yang kedua, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia bersujud menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah Bapa, Allah atau Bapa? Matius 26 ayat 37 sampai 39. Nah, ini. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, bla bla bla. Di sini Yesus berkomunikasi kepada Bapa. Yesus adalah statusnya sebagai anak. Yesus adalah anak. Sang Firman yang disebut disebut juga sebagai anak. Yesus pun sering menyebut dirinya anak manusia. Sebagai Firman selalu berkomunikasi dengan sang pemilik firman. Anak berkomunikasi dengan bapaknya. Di sini umat Muslim memang tidak memahami konsep Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan, Firman, dan Roh Kudus. Umat Muslim memang sangat kesulitan dalam memahami itu. Tetapi bagi kekristenan itu sangat mudah membahasakannya itu. Anak berbicara kepada Bapa, Firman berkomunikasi dengan sang pemilik firman. Di sini otoritas sang firman jelas berada di bawah sang pemilik firman. Anak jelas otoritasnya berada di bawah Bapa. Secara pribadinya memang seperti itu. Skala otoritas. Tetapi dalam secara pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Tetapi di dalam satu itu satu substansi itu makanya disebutnya una substantia tres persona. Makanya di dalam satu substansi itu ada tiga pribadi yang berbeda tetapi tidak terpisah. Dan di antara pribadi yang satu dan dengan pribadi yang lain itu
memang berbeda tetapi tidak terpisah. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya itu adalah satu. Seperti saya, nyawa saya dan pikiran saya itu berbeda. Nyawa saya bukan pikiran saya, pikiran saya bukan diri saya, nyawa saya bukan diri saya, tetapi ketiganya itu satu di dalam saya. Ya, seperti itu. Nggak ada sulitnya sama sekali. Kemudian apalagi nih, jika Yesus adalah Tuhan, di bagian yang ketiga, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa pada saat tangan dan kakinya diwaku di kayu salib, ya Yesus berdoa kepada Allah. Ini dia mengutip ada 3 bagian Alkitab, ada Lukas 23 ayat 34, ada Markus 15 ayat 34, dan Matius 27 ayat 46. Kemudian yang ketiganya Lukas 23 ayat 46. Pertama kita bahas dulu yang di bagian apa nih tadi, Matius ya atau bukan, di bagian yang ini, di bagian yang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Di sini di Matius 27 ayat 46 atau Markus 15 ayat 34 itu dia Yesus mengutip bagian perjanjian lama, yaitu dari ke Mazmur Daud. Dari Mazmur Daud. Di Mazmur 22 ayat yang pertama. Kemudian mana lagi nih? Yang di Lukas kalau nggak salah nih. Tadi Mazmur ya. Kemudian yang di sini mereka mau bagi-bagi pakaianku, itu di Mazmur 22 ayat yang ke 18 atau 19 kan? Ayat 18 itu yang bagian Lukas 23 ayat ke 34. Dan ini dia hanya tampilkan sepotong di sini. Tapi kalau kita baca lengkap satu ayatnya dan pakaian Yesus dia bagi-bagi. Kemudian yang bagian terakhir ini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu Yesus lagi mengutip lagi dari Mazmur 31 ayat 5. Jadi sebentar. 31 ayat 5. Bisa lagi enggak? Yesaya 55 Yesaya 53 ayat 12. Ini yang ada di sini yang Lukas 23 ayat 34 itu Yesus mendoakan para orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia, mendoakan. Dan peristiwa Yesus mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia itu, atau bisa katakan musuh-musuhnya mungkin, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 53 ayat 12. Yang di bagian yang paling bawah, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Itulah penggenapan perjanjian lama yang digenapi di dalam Lukas 23 ayat 34. Jadi Lukas 23 ayat 34 itu penggenapannya itu. Kemudian yang Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu yang tadi. Kemudian Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, itu kutipan Yesus mengutip dari Mazmur Daud. Kemudian yang Lukas 23 ayat 46 itu penggenapan dari apa tadi bunyinya itu saya lupa. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu penggenapan dari Mazmur 31 ayat 6. Jadi itu Yesus bukan berdoa, itu Yesus mengutip ayat perjanjian lama.
Yesus menggenapinya. Itu seperti itu. Oke, mungkin saya akhir dulu. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.